Diceritakan, Prabu Palindrio di istana Medang Kamulan, dihadap putranya yang lahir dari Dewi Landek, yaitu Raden Wukir. Mereka membicarakan tentang Prabu Watugunung, yang kini sudah bertahta di negara Gilingwesi, dan menjadikan negara tersebut lebih maju dan makmur, serta tunduk kepada Medang Kamulan. Tiba-tiba, datang 3 orang putra Prabu Palindrio dari Dewi Somo, yaitu Raden Anggoro, Raden Budo, dan Raden Sukro. Prabu Palindrio sangat terharu menerima mereka, karena sudah 20 tahun lebih tidak bertemu, yaitu sejak peristiwa Dewi Somo, melabrak perselingkuhannya dengan Dewi Basundari dulu. Prabu Palindrio pun memperkenalkan ketiga putranya itu, kepada para putra lainnya yang tinggal di istana. Raden Anggoro kemudian menyerahkan surat dari sang ibu, kepada Prabu Palindrio. Surat itu, berisi permohonan maaf Dewi Somo, atas tindakan kasarnya dulu, sehingga rumah tangga mereka menjadi berantakan. Dewi Somo menyatakan, ingin kembali bersatu seperti dulu, dan ia mengundang Prabu Palindrio untuk berkunjung ke Padepokan Pantirejo. Setelah membaca surat itu, Prabu Palindrio pun mengheningkan cipta. Ia mengerahkan Aji Penerawangan, untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata, saat ini Dewi Somo sedang mengandung anak hasil perselingkuhan dengan laki-laki lain. Akan tetapi, Prabu Palindrio tidak mengetahui siapa laki-laki tersebut. Ternyata, tujuan Dewi Somo mengundang Prabu Palindrio, agar datang ke Padepokan Pantirejo, adalah supaya bisa bersetubuh dengannya, sehingga anak dalam kandungan tersebut, bisa disamarkan sebagai anaknya. Prabu Palindrio pun mengatakan terus terang kepada Raden Anggoro, Raden Budo, dan Raden Sukro, bahwa ibu mereka, saat ini sedang mengandung hasil perselingkuhan. Apabila anak dalam kandungan itu kelak lahir laki-laki, maka Prabu Palindrio bersedia mengakuinya sebagai anak sendiri. Namun, jika yang lahir adalah anak perempuan, maka Prabu Palindrio tidak sudi mengakuinya. Setelah mendapat pesan demikian, Raden Anggoro, Raden Budo, dan Raden Sukro, mohon pamit untuk kembali ke Padepokan Pantirejo. Diceritakan, di Padepokan Pantirejo, Dewi Somo menerima kedatangan ketiga putranya, yang kemudian ketiganya menyampaikan pesan dari Prabu Palindrio. Mendengar laporan itu, Dewi Somo merasa khawatir, apabila nanti yang dilahirkannya adalah bayi perempuan, sehingga tidak mendapatkan pengakuan dari Prabu Palindrio. Adapun anak dalam kandungan itu, sesungguhnya adalah hasil perselingkuhan Dewi Somo dengan Prabu Watugunung, saat masih bernama Raden Radityo dulu. Waktu terus berlalu. Beberapa bulan kemudian, Dewi Somo ternyata melahirkan bayi perempuan. Apa yang ia khawatirkan, kini telah menjadi kenyataan. Dewi Somo yang kebingungan, lalu mencari akal. Ia melihat ada sebuah pancuran, yang terbuat dari batu cadas berukuran kecil, seperti kelamin bayi laki-laki. Dewi Somo pun mengambil pancuran itu, dan menempelkannya pada kelamin bayi perempuannya. Ia lalu berdoa memohon kemurahan Dewata, sehingga kelamin palsu itu pun berubah wujud menjadi seperti asli, dan menyatu sempurna dengan kelamin si bayi perempuan. Prabu Palindrio telah menerima kabar, bahwa Dewi Somo sudah melahirkan bayi laki-laki. Maka, ia pun bergegas pergi ke Padepokan Pantirejo. Sesampainya di sana, ia disambut dengan ramah oleh Dewi Somo, dan diajak rujuk kembali, untuk membina rumah tangga seperti dulu. Sesuai janjinya,
Prabu Palindrio pun menerima bayi itu sebagai anak sendiri. Ia lalu memangku bayi itu, dan memberinya nama, Raden Saniscoro, serta mendoakannya, supaya tumbuh menjadi anak yang selalu sehat, dan selamat dari segala macam niat jahat. Akibat doa tersebut, kelamin palsu pada bayi Saniscoro, tiba-tiba terlepas, dan kembali menjadi pancuran batu cadas. Prabu Palindrio sangat marah, begitu mengetahui, ternyata bayi yang dipangkunya adalah bayi perempuan. Ia kecewa bukan karena Dewi Somo telah berselingkuh dengan pria lain, sebab dirinya lebih dulu berselingkuh dengan Dewi Basundari. Yang membuatnya sangat murka, adalah Dewi Somo sudah berbohong, dengan mengubah kelamin bayi itu, dari perempuan menjadi laki-laki. Prabu Palindrio pun memungut pancuran batu cadas tersebut, dan melemparkannya tepat mengenai dahi Raden Anggoro, hingga jatuh pingsan. Tidak puas sampai di sini, Prabu Palindrio lalu mengangkat bayi perempuan itu, dan hendak membantingnya ke tanah. Akan tetapi, Raden Budo dengan cekatan merebutnya, dan membawa bayi itu lari meninggalkan Pantirejo. Prabu Palindrio kemudian menyerang Dewi Somo, namun dihalangi oleh Raden Sukro. Akibatnya, Raden Sukro pun ikut dipukul pula oleh ayahnya itu, hingga jatuh pingsan. Dewi Somo yang ketakutan dan merasa bersalah, akhirnya memilih bunuh diri. Melihat istri pertamanya itu mati, kemarahan Prabu Palindrio berubah menjadi penyesalan, dan ia pun pergi meninggalkan Pantirejo. Raden Anggoro dan Raden Sukro telah siuman dari pingsan, dan mereka menangisi kematian sang ibu. Setelah menguburkan jenazah Dewi Somo, mereka berdua lalu pergi ke hutan untuk menyusul Raden Budo yang membawa adik perempuan mereka. Raden Anggoro dan Raden Sukro akhirnya berhasil menemukan Raden Budo yang bersembunyi di hutan dengan si bayi perempuan. Raden Budo sangat berduka mendengar kematian Dewi Somo. Namun, mereka bertiga tidak berani kembali ke padepokan Pantirejo. Ketiga bersaudara itu sepakat untuk tetap bersembunyi di hutan sampai keadaan benar-benar aman. Adapun adik kecil mereka, yaitu si bayi perempuan, lalu diberi nama Dewi Tumpak, yakni sebagai pengingat bahwa semasa bayi, alat kelaminnya pernah ditumpangi pancuran batu cadas, menjadi kelamin laki-laki palsu. Sementara itu, diceritakan, Prabu Palindrio yang kembali ke istana Medang Kamulan, akhirnya jatuh sakit akibat amarah yang meluap sewaktu di padepokan Pantirejo. Setelah dirawat beberapa hari, penyakitnya justru bertambah parah. Akhirnya, Prabu Palindrio pun meninggal dunia, karena darahnya berhenti mengalir. Raden Wukir lalu mengirim kabar ke negara Gilingwasi, untuk memberitahu Prabu Watugunung, perihal peristiwa duka tersebut. Prabu Watugunung sangat prihatin mendengarnya, dan ia pun segera datang ke istana Medang Kamulan, untuk memimpin upacara pemakaman sang ayah. Setelah pemakaman Prabu Palindrio selesai, maka Prabu Watugunung pun berpamitan, untuk pulang ke Gilingwasi. Kocap Kacarito, setelah Prabu Palindrio meninggal, tiba-tiba datang seorang Brahmana, bernama Resi Satmoto. Brahmana itu datang, untuk meminta tahta Medang Kamulan. Tentu saja, Raden Wukir dan para adik-adiknya menolak. Kemudian, mereka pun bersatu melawan Brahmana tersebut. Pertempuran sengit terjadi, di mana Resi Satmoto berhasil mengalahkan mereka semua.
Raden Wukir dan adik-adiknya menyatakan tunduk dan merelakan tahta warisan Sang Prabu Palindrio diduduki Brahmana tersebut. Resi Satmoto kemudian dinobatkan sebagai raja, bergelar Prabu Satmoto. Akan tetapi, Prabu Satmoto kemudian tertarik melihat kecantikan Dewi Sriwati, saudari kandung Raden Wukir, dan ingin menikahinya. Raden Wukir dan para adik tidak setuju dan berani menentang hal itu, karena Dewi Sriwati adalah calon istri Batara Guru. Namun, Prabu Satmoto tidak peduli, dan tetap menikahi Dewi Sriwati. Lagi pula, Dewi Sriwati sendiri juga menerima cinta Prabu Satmoto. Perkawinan itu membuat Raden Wukir dan adik-adiknya yang berjumlah 26 tidak sudi lagi mengabdi kepada Prabu Satmoto. Namun demikian, mereka tidak ada yang berani melawan, karena pernah merasakan kehebatan Prabu Satmoto. Akhirnya, para putra Prabu Palindrio itu pun memilih pindah ke negara Gilingwasi, mengabdi kepada sang kakak, yaitu Prabu Watugunung. Diceritakan, Prabu Watugunung di istana Gilingwasi menyambut baik kedatangan saudara-saudaranya dari Medang Kamulan. Prabu Watugunung sangat kesal mengetahui adanya seorang Brahmana yang tidak jelas asalnya, tiba-tiba saja berani menduduki tahta Medang Kamulan. Raden Wukir dan para adik pun dipersilakan untuk menetap di negara Gilingwasi. Bahkan, Raden Wukir lalu diangkat sebagai menteri utama, bergelar Patih Swelocolo. Prabu Watugunung juga mengangkat adik-adiknya, yang dari selir Prabu Palindrio, sebagai punggawa negara Gilingwasi, dan serta memberi mereka gelar Aryo. Raden Kurantil menjadi Aryo Kurantil, Raden Julungwangi menjadi Aryo Julungwangi, Raden Prangbakat menjadi Aryo Prangbakat, dan sebagainya. Inilah awal mula adanya gelar Aryo di tanah Jawa. Diceritakan, Begawan Radi di Padepokan Andong Dadapan, berniat menciptakan nama-nama hari yang baru. Jika dulu, Empu Sengkolo telah menciptakan hari 5 atau Poncoworo, yang terdiri atas Sri, Kolo, Brahmo, Wisnu, dan Guru, yang kemudian diubah oleh Begawan Radi, menjadi hari, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Maka sekarang, Begawan Radi berniat menciptakan hari 7 atau Sabto Woro, sebagai rangkapan hari 5 tersebut. Begawan Radi pun mengambil nama-nama anggota keluarga Prabu Palindrio untuk menciptakan hari 7 tersebut, yaitu Radite, diambil dari nama Raden Radityo, yaitu putra Prabu Palindrio dengan Dewi Sinto atau Dewi Basundari. Raden Radityo ini tidak lain adalah nama Prabu Watugunung semasa muda. Somo, diambil dari nama Dewi Somo, yaitu istri pertama Prabu Palindrio. Anggoro, diambil dari nama Raden Anggoro, yaitu putra sulung Prabu Palindrio dengan Dewi Somo. Budo, diambil dari nama Raden Budo, yaitu putra kedua Prabu Palindrio dengan Dewi Somo. Respati, diambil dari nama Raden Respati, yaitu nama kecil Prabu Palindrio. Sukro, diambil dari nama Raden Sukro, yaitu putra ketiga Prabu Palindrio dengan Dewi Somo. Saniscoro, diambil dari nama pemberian Prabu Palindrio, untuk bayi berkelamin palsu yang dilahirkan Dewi Somo.
diceritakan, Begawan Radi lalu mempersembahkan nama-nama ketujuh hari itu kepada Prabu Watugunung, dan serta cara pemakaiannya yang dirangkapkan dengan hari 5 atau pasaran. Misalnya, jika hari ini Radi Telegi, maka besok adalah Somo Pahing, dan lusa adalah Anggoropon. Dengan demikian, setelah 35 hari berlalu, maka akan kembali lagi menjadi Radi Telegi. Adapun umur 35 hari ini, kemudian disebut dengan istilah selapan. Setelah mempersembahkan hasil pemikirannya itu, Begawan Radi lalu berpamitan kepada Prabu Watugunung untuk meninggalkan Pulau Jawa. Ia pun mengungkapkan jati dirinya, bahwa ia sesungguhnya adalah penjelmaan Sang Hyang Suryo, yang turun untuk mengajarkan penanggalan kepada masyarakat Jawa. Sang Hyang Suryo lalu bercerita, kedatangannya pertama kali di Pulau Jawa adalah pada masa pemerintahan Sri Mohorojo Dewo Eso di negara Gilingoyo, yang sekarang sudah berganti nama menjadi Gilingwesi. Sri Mohorojo Dewo Eso berputra Sri Mohopunggung atau Sri Mohorojo Kanwo. Kemudian berputra Dewi Sri Ganarti yang menikah dengan Prabu Kandihowo. Kemudian berputra Prabu Palindrio, dan kemudian berputra Prabu Watugunung. Dengan demikian, keberadaan Batara Suryo sudah selama 5 raja yang memerintah tanah Jawa. Sang Hyang Suryo pun memberikan pesan terakhir, supaya Prabu Watugunung mencari saudara-saudaranya, yang lahir dari Dewi Somo, dan menjadikan mereka bertiga sebagai Pandito Negoro, dan juga, ketiganya diberi tempat tinggal di Padepokan Andong Dadapan, menggantikan dirinya. Setelah berpesan demikian, Batara Suryo lalu kembali menuju ke Kahyangan.